Dalam episode review buku berteologi dalam sejarah kali ini, para pembaca akan diperkaya dengan tulisan yang menginspirasi sekaligus merupakan suatu kajian dan refleksi akademik karya Desi Sianipar MTh DTH dengan judul Studi Sejarah Gereja dan Media Pembelajaran di Era Digital. Melalui tulisan ini, Desi Sianipar MTh DTH menyoroti relevansi studi sejarah gereja dalam konteks pendidikan kontemporer di era digital dan menegaskan bahwa sejarah gereja tetap memiliki signifikansi teologis, pedagogis, dan sosial, khususnya ketika didukung oleh pemanfaatan media pembelajaran digital yang disertai literasi digital dan literasi historis. Dengan demikian, media digital dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang strategis untuk menghidupkan kembali pembelajaran sejarah gereja yang kritis, reflektif, dan kontekstual. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam studi sejarah dan sejarah gereja. Kelimpahan informasi digital menuntut pergeseran paradigma pembelajaran dan pendekatan berbasis hafalan menuju pendekatan yang menekankan interpretasi, analisis, dan pembentukan kebiasaan berpikir kritis. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran studi sejarah gereja dan pemanfaatan media pembelajaran digital termasuk di dalamnya pendidikan agama Kristen di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian konseptual dengan pendekatan analitis reflektif terhadap literatur pendidikan, sejarah, dan teologi praktis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa studi sejarah gereja memiliki peran strategis dalam membentuk literasi historis, kemampuan interpretatif, dan refleksi iman para peserta didik. Dalam konteks ini, sejarah tidak lagi dipahami sebagai kumpulan fakta yang harus dihafal, tetapi sebagai proses intelektual yang membentuk cara berpikir dan sikap hidup. Melalui tulisan ini, Desi Sianipar menegaskan bahwa studi sejarah memiliki fungsi yang jauh melampaui penguasaan informasi faktual. Di era digital, ketika data sejarah mudah diperoleh, nilai utama studi sejarah justru terletak pada kemampuan untuk menginterpretasi dan menganalisis peristiwa masa lalu secara kritis, yang mengajarkan peserta didik untuk mengenali validitas sumber, memahami hubungan sebab akibat, serta membaca kesinambungan dan perubahan dalam jangka panjang. Proses ini menuntut ketekunan intelektual dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan dengan demikian studi sejarah berperan sebagai sarana pembentukan kebiasaan berpikir yang akan berguna dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kepemimpinan, pendidikan, dan pengambilan keputusan sosial. Sejarah gereja merupakan bagian integral dari pendidikan agama Kristen karena di dalamnya tersimpan perjalanan iman, pergumulan, dan kesaksian umat Kristen di sepanjang sejarah. Studi ini menolong peserta didik untuk memahami bahwa iman Kristen selalu dihidupi dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu. Dalam pendidikan agama Kristen, sejarah gereja memiliki dimensi teologis dan pedagogis. Sejarah gereja mencatat kesaksian umat Kristen tentang karya Allah sepanjang zaman, serta pergumulan gereja dalam merespon konteks sosial dan budaya yang berubah. Melalui kajian sejarah gereja, peserta didik diajak untuk memahami bahwa iman Kristen selalu dihayati dalam realitas konkret. Namun, praktek pembelajaran sejarah gereja seringkali masih bersifat teacher-centered dan textbook-centered, masih bersifat informatif dan berpusat pada pendidik. Pendekatan ini cenderung menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif informasi dan kurang memberikan ruang bagi refleksi kritis dan dialog. Padahal kajian sejarah gereja dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pendidikan agama Kristen, termasuk dalam penyusunan kurikulum, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran yang dialogis dan kontekstual. Penulis memandang sejarah sebagai laboratorium yang paling lengkap untuk memahami kehidupan manusia. Melalui sejarah, manusia dapat menelusuri dinamika sosial, politik, budaya, dan moral yang membentuk realitas masa kini. Sejarah menyediakan ruang refleksi atas keberhasilan dan kegagalan manusia, sekaligus menjadi sumber pembelajaran moral dan kebijaksanaan hidup. Tulisan ini menekankan bahwa pendidikan iman merupakan bagian integral dari kehidupan gereja. Seluruh praktik pendidikan tersebut, baik dalam pengajaran, pembinaan, maupun pelayanan, menjadi bagian dari sejarah gereja itu sendiri.
Dengan demikian, sejarah gereja memiliki nilai teologis dan pedagogis yang penting bagi pembentukan iman dan pemikiran kritis umat Kristen. Salah satu keprihatinan utama yang disoroti dalam tulisan ini adalah rendahnya minat terhadap kajian sejarah gereja, termasuk sejarah pendidikan agama Kristen. Rendahnya minat terhadap kajian sejarah gereja memiliki implikasi yang serius, karena tanpa refleksi historis, gereja dan lembaga pendidikan berisiko kehilangan orientasi. Sejarah menyediakan dasar evaluasi terhadap praktik pendidikan, metode pengajaran, dan pelayanan gerejawi. Tulisan ini menegaskan bahwa penelitian historis memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan agama Kristen. Melalui kajian sejarah, pendidik dapat menilai efektivitas kurikulum, memahami dinamika pendidikan iman di masa lalu, serta merumuskan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual di masa kini. Ketiadaan refleksi historis berpotensi membuat pendidikan gereja berjalan tanpa evaluasi yang memadai. Dan tanpa pemahaman atas pengalaman masa lalu, gereja beresiko mengulangi kesalahan yang sama dan kehilangan arah dalam respons tantangan zaman. Dalam menjawab tantangan tersebut, tulisan ini menempatkan media pembelajaran digital sebagai peluang strategis. Media pembelajaran tidak dipahami sekedar sebagai alat bantu teknis, melainkan sebagai sarana pedagogis yang dapat membangkitkan minat, motivasi, dan keterlibatan peserta didik. Berbagai format media digital seperti teks, visual, audio, video, animasi hingga multimedia interaktif dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan pembelajaran sejarah gereja. Namun penulis menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus disertai dengan literasi digital dan literasi historis, dan pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu peserta didik menilai keabsahan sumber, menafsirkan informasi, dan menempatkannya dalam konteks yang tepat. Media pembelajaran digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan, terutama sejak pandemi COVID-19. Dan berbagai platform digital seperti video pembelajaran, arsip digital, media sosial, dan Learning Management System atau LMS membuka akses luas terhadap sumber-sumber sejarah dari seluruh dunia. Dalam studi sejarah gereja, media digital memungkinkan peserta didik mengakses dokumen sejarah, arsip gerejawi, termasuk video kunjungan ke situs bersejarah dan berbagai sumber primer maupun sekunder. Hal ini memperkaya pengalaman belajar dan membuka peluang pembelajaran yang lebih kontekstual dan menarik. Namun, pemanfaatan media digital juga membawa tantangan besar, terutama terkait validitas sumber dan kualitas informasi. Oleh karena itu, literasi digital dan literasi historis menjadi kompetensi kunci. Literasi historis tidak hanya mencakup kemampuan membaca sumber sejarah, tetapi juga menulis, menginterpretasi, dan menganalisisnya secara kritis. Transformasi digital juga mengubah peran pendidik. Dalam konteks studi sejarah gereja di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, pendidik haruslah yang pertama-tama memiliki kemampuan literasi digital, terutama terkait dengan konten digital. Tulisan ini juga menekankan peran strategis pendidik, gereja, dan komunitas akademik sebagai pendamping dalam proses pembelajaran. Pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai fasilitator, pembimbing, dan mitra dialog dalam proses pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif. Di era digital, studi sejarah gereja tidak kehilangan relevansinya. Justru di tengah banjirnya informasi, sejarah menjadi semakin penting sebagai sarana pembentukan nalar kritis dan refleksi iman. Dengan dukungan media pembelajaran digital yang digunakan secara bijaksana, sejarah gereja dapat dihadirkan secara lebih hidup, kontekstual, dan bermakna. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah sejarah gereja masih relevan, melainkan apakah kita bersedia memperbaharui cara mengajarkannya. Di era digital, sejarah gereja justru memiliki peran strategis, yaitu menolong generasi muda memahami identitas iman mereka, belajar dari kebijaksanaan dan kegagalan masa lampau, serta merespons perubahan zaman dengan nalar kritis dan tanggung jawab moral. Dalam konteks kampus, gereja dan masyarakat umum, sejarah gereja tetap memiliki peran strategis sebagai ruang dialog antara iman, akal budi, dan realitas zaman.